Kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan tidak ada kata, bahkan tidak ada apapun yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Selain kami memberikan segenap hidup kami, segenap hati kami, segenap kerinduan kami, menyembah Tuhan, memberikan hidup kami, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, aku berdoa saat ini ketika kami menaikkan pujian, ketika kami menaikkan penyembahan kami, biar semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, kami bersyukur Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, bilurmu kesembuhanku, karena salibmu dan salibmu kemenanganku. Bilurmu kesembuhanku,
atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan di atas segalanya, di atas segalanya. Dan berterima kasih. Ini pujian syukur kami untuk kebaikan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Ku bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu yang besar, tiada berkesudahan. Kasih-Mu dalam hidup kami datang membawa pujian, kami datang membawa pujian kami, Yesus. Mari sembah Tuhan, berikan pengagungan yang terbaik, bahwasanya hanya satu-satunya Allah yang layak disembah. Oh, Engkau Yesus, kekasih jiwa kami. Engkau Yesus, segala-galanya. Tiada kata yang lebih indah untuk menggambarkan, untuk melukiskan
satu-satunya pertolongan. Oh, tiada nama lain, tiada nama lain, hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, ini pujian kami. Setiap saat, setiap waktu kami nikmati kebaikan-Mu Yesus. Kasih-Mu kekal dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yesus, Engkau yang kami sembah. Kalau kami ada saat ini, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan hebat kami, tapi hanya karena-Mu. Semua karena Tuhan. Engkau yang kuatkan kaki kami untuk melangkah, menjalani hidup kami bersama Engkau, melewati apapun dalam hidup kami, melewati apapun dalam hidup kami. Engkau beserta kami. Oh Yesus, Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Oh, Engkau baik. Engkau gembala kami yang menuntun hidup kami. Engkau menjaga kami, Yesus. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Yesus satu-satunya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan
dalam suka dan duka. Yesus, kami cinta Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Engkau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, Engkau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, oh, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, oh, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami sembah Engkau, Raja kami yang memerintah atas segala-galanya. Engkau Raja kami, Yesus, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Sungguh kami cinta Engkau, sungguh kami mengasihi-Mu, sungguh kami mengasihi-Mu. Yesus Tuhan, kami cinta Engkau, kami cinta Engkau, kami rindu Engkau. Yesus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami, pengagungan. Yesus, Engkau layak, hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Yesus, Allah yang
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami percayakan segenap hidup kami. Kami mau mengikut-Mu seumur hidup kami. Karena rencana-Mu yang terbaik, karena jalan-jalan-Mu yang sempurna untuk hidup kami. Karena rancangan-Mu yang terbaik, Tuhan, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berserah penuh kepada rencana-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak, hanya Engkau yang layak kami sembah. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, Amin. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil
Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai pada sore hari ini kita masih ada. Kita masih bisa bersama-sama di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena sekali lagi saya sadar persis bahwa siapa kita. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu terjadi, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita masih ada, kalau kita masih bisa untuk beribadah kepada Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah saudara dan saya menjadi orang yang terus menikmati dari waktu ke waktu sukacita yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bagi saudara tidak asing dengan slogan yang berkata bahwa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ada yang tidak kepingin? Halo, ada yang tidak kepingin? Ya, saudara, saya rasa semuanya pasti akan kepingin ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu harapan buat semua orang, saudara. Tetapi persoalannya, dapatkah itu terjadi dengan mudah, saudara dikasih Tuhan? Kalau saya tadi katakan bahwa kalau mungkin bisa, saudara, mungkin perbandingannya adalah 1 juta, mungkin 1 orang yang mengalami kebahagiaan seperti ini. Mudanya foya-foya, hidupnya seolah-olah tidak ada apa-apa. Tua ya diberkati Tuhan, kaya raya, mati karena takut akan Tuhan, mati karena percaya kepada Tuhan, mati masuk surga. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi perbandingannya 1 banding 1 juta mungkin saudara ya. Tetapi kita semuanya kita menghadapi juga persoalan, masalah dan tantangan. Tetapi yang penting buat saudara dan saya adalah bahwa kita tetap menjadi orang yang bisa menikmati sukacita yang sejati di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari demi hari, waktu demi waktu kita bisa menikmati sukacita. Ya. Biarlah saudara dan saya kita terus menjadi orang-orang percaya yang menikmati akan sukacita yang sejati itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa sukacita itu dibutuhkan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Tapi sukacita sejati dapat kita miliki ketika saudara dan saya belajar bersama-sama seperti hambanya Daud. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, setiap orang punya alasan berbeda-beda untuk bersuka cita. Saya tulis di situ saudara, yaitu bahwa ada orang mendasarkan sukacitanya karena mungkin menjadi pemenang. Baik itu pemenang mungkin lotre, apalagi saudara ya. Mungkin pemenang di dalam lomba-lomba saudara, mungkin pemenang di dalam lomba yang mungkin tingkatnya sudah nasional. Atau bahkan cuma lomba 17-an, itu saja senangnya bukan main saudara ya. Saya melihat tadi malam beberapa waktu yang lalu kan sepak bola antara Indonesia dengan Australia. Padahal tidak menang saudara. Ya, tidak menang. Cuma draw saudara ya. Tetapi luar biasanya mereka senangnya bukan main. Karena Indonesia dengan Australia itu perbandingan ratingnya itu jauh saudara, jauh ya. Namun ternyata ketika mereka bertanding mereka bisa draw, wah maka senangnya bukan main. Apalagi kalau menang, tidak menang saja ya mereka bisa senangnya luar biasa apalagi menang. Nah saya tulis yang kedua mendapatkan uang. Siapa di antara kita yang tidak senang dengan yang namanya uang? Ketika kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan keuangan yang mungkin lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kita mengalami sukacita. Saya tulis juga di bawahnya, hutangnya lunas. Kita mungkin berpikir, waduh bagaimana. Namun ternyata Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan berkat sehingga kita bisa membayar hutang. Atau saudara mungkin katakan naik pangkat. Kita rindu setelah bekerja sekian tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita rindu untuk bisa naik jabatan, naik pangkat. Dan ternyata Tuhan memberikan, betapa senangnya kita. Atau saudara mungkin punya di rumah, ya mobil berderet, ada 3, ada 4 barangkali. Ya ada mobil yang kelasnya menengah, ada mobil yang kelasnya luar biasa, ada mobil yang kelasnya walah paling tinggi saudara.
Atau mungkin saudara memiliki atau dasar di mana saudara bersukacita, di mana kita memandang sukacita itu seperti apa ketika kita bertemu dengan orang yang terkenal, dengan orang yang kita damba-dambakan, mungkin itu artis, mungkin itu olahragawan, mungkin itu apa saja saudara. Ya, kita berjumpa maka senangnya bukan main, selfie, lalu kemudian masuk di IG ya, masuk di Facebook, masuk di semua dimasukin saudara-saudara ya, karena saking senangnya. Saya tulis saudara-saudara yang selanjutnya adalah kalau alasan-alasan di atas menjadi dasar buat saudara dan saya bersukacita, maka hanya orang-orang yang tentu saja punya uang, orang-orang yang diberkati tadi yang bersukacita. Ya, orang-orang yang memiliki uang, mereka yang diberkati, mereka yang punya duit, mereka yang punya kekayaan, mereka yang bersukacita. Nah, kalau alasan-alasan itu yang menjadi acuan dalam kita bersukacita, maka kita hanyalah orang-orang yang memiliki sukacita yang sementara. Nah, kalau sukacita sementara berarti bukan sukacita sejati, ya, karena sementara. Nah, mari kita bersama-sama kita rindukan sukacita yang sejati. Sukacita yang bahkan kalau seandainya tidak bisa dipengaruhi dengan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, yang mungkin kita alami di dalam hidup ini. Sukacita yang sejati. Nah, saya tulis lalu seperti apa sukacita yang sejati itu. Mari kita belajar dari tokoh yang seharusnya bisa mengandalkan lahiriahnya untuk bersukacita. Siapa dia saudara dikasih Tuhan? Kita akan baca di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama. Untuk satu ayat ini mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Satu hal yang mungkin tidak kita bayangkan, saudara dikasih oleh Tuhan, saya tulis tadi kita belajar dari orang yang semestinya bisa mengandalkan lahiriahnya untuk bersukacita, namun beliau menuliskan di dalam firman Tuhan nyanyian Ziarah Daud, yaitu Daud yang kita tahu bahwa dia adalah orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi satu hal yang perlu menjadi contoh buat saudara dan saya, yang perlu untuk menjadi satu perhatian buat kita, yaitu bahwa beliau tidak menuliskan bahwa harta kekayaanku begini, aku bersukacita karena kedudukan, aku bersukacita karena kekayaan, aku bersukacita karena istriku cantik-cantik, saudara ya. Jadi istrinya Daud kan lebih dari satu, jadi saya bilang cantik-cantik saudara ya. Tapi kalau istri kita satu saja, cantik ya. Jadi kalau sampai cantik-cantik gitu repot saudara ya, berbahaya. Cuma satu, cantik gitu saudara ya. Nah, mau wajahnya seperti apa, mau bulat, mau lonjong, mau apalah pokoknya. Istri satu saja, cantik saudara ya. Nah, Daud adalah orang yang semestinya memiliki suatu dasar di mana dia bisa bersukacita karena kita tahu bersama bahwa dia adalah seorang raja yang bukan sekedar raja biasa. Beliau adalah seorang raja yang luar biasa, bahkan kalau kita mendengar kemarin ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Huta Barat ya, Ridwan Huta Barat. Beliau berkata bahwa Daud itu adalah raja, segala raja. Ya bukan Tuhan tapi raja, dia di atas raja-raja. Kenapa? Karena raja-raja yang lain itu pada tunduk sama Daud. Karena raja-raja yang lain itu memberikan upeti kepada Daud. Ya, jadi Daud itu raja di atas raja-raja. Saudara ya. Kekayaannya jangan dipikirkan. Saudara ya. Kekayaannya luar biasa. Ya, luar biasa kekayaannya. Dan istrinya cantik-cantik, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya katakan kalau mau bersukacita berdasarkan lahiriahnya, maka Daud adalah orangnya.
Tetapi satu hal yang penting buat saudara dan saya untuk mengerti dengan jelas bahwa ternyata Daud menuliskan bahwa sukacita yang sejati bukan apa yang dia miliki. Tetapi sukacita yang sejati adalah ketika kita bersama mendengar firman Tuhan ini. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang perlu menjadi perenungan buat kita semuanya, bahwa yang namanya manusia seringkali sukacitanya itu ya kalau mendapat lahiriahnya yang luar biasa, ya. Yang tadinya cuma seperti ini tambah, yang tadinya seperti ini bisa tambah lagi, yang tadinya seperti bisa tambah lagi. Makin kaya dipikirnya makin senang, saudara dikasih oleh Tuhan. Walaupun kita banyak melihat orang-orang yang tenar justru mereka berakhir dengan bunuh diri, saudara dikasih Tuhan. Tapi kita belajar dari sini bahwa sukacita yang sejati, yang penting untuk saudara dan saya miliki, kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Daud adalah orang yang menuliskan firman Tuhan ini. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tulis, ya, mengapa sukacita sejati ada di rumah Tuhan. Ya. Daud berkata bahwa aku bersukacita. Mengapa sukacita sejati ada di rumah Tuhan? Saya tulis yang pertama, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di rumah Tuhan kita dapatkan segala yang kita butuhkan. Sekali lagi, di rumah Tuhan kita dapatkan segala yang kita butuhkan. Amin. Amin. Di rumah Tuhan kita dapatkan segala yang kita butuhkan. Saya beri contoh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Contoh yang pertama adalah Ibu Hana, yaitu ibunya Samuel. Dituliskan di 1 Samuel pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Di mana kalau saudara membaca di dalam pasal itu, kita dapati bahwa Hana, mereka ada di rumah Tuhan dan mereka mendapatkan yang saya tulis itu. Yang pertama yaitu kelepasan. Dalam pergumulannya yang begitu berat, saudara dikasih oleh Tuhan, Hana pergi ke rumah Tuhan setiap tahun. Dia pergi ke rumah Tuhan dan di rumah Tuhan itulah Hana menyampaikan seluruh keluh kesah daripada hatinya. Dia datang kepada Tuhan dan firman Tuhan mencatat Hana mendapatkan kelepasan. Kemudian Hana juga mendapatkan kelegaan. Kenapa saya tulis kelegaan? Bahwa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Hana ini persoalannya adalah bahwa dia rindu untuk bisa memiliki anak. Rindu untuk bisa memiliki anak. Karena dia tidak bisa punya anak, maka dia dihina oleh Penina. Dihina. Sehingga di dalam pergumulannya itu dia terus berdoa rindu mendapatkan anak. Dan firman Tuhan mencatat, saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa Hana 1 tahun kemudian dikatakan bahwa engkau akan punya anak. Saya katakan bahwa tadi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Hana mendapatkan jawaban ini, saya umpamakan kita ini sedang berlelah-lelah, kita sedang panas terik, kita sedang berjalan, lalu kemudian kerongkongan kita ini sudah mulai kering, dan kemudian apa yang ada di dalam kita ini sudah membutuhkan sesuatu. Namun ternyata saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa ketemu dengan orang mungkin penjual es, atau kita dikasih orang akan es. Begitu kita minum, maka rasanya nyas, yang tadinya rasanya apa ya, bahasa Indonesianya ngorong. Ada yang tahu sih? Haus, terlalu haus saudara ya.
Ya, terlalu haus, ngorong saudara ya. Bahasa Jawa memang cukup kaya sehingga sampai susah kadang-kadang saya membahasakan Indonesianya ya. Terlalu haus. Maka begitu kena es, gitu rasanya, wah segarnya bukan main. Itu dialami Hana. Ketika ada di dalam rumah Tuhan. Kemudian selanjutnya ada kemenangan. Terlepas dari yang namanya hinaan. Di mana dia mengalami yang namanya pahitnya hati ketika dihina oleh Penina. Dia pahit, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tetapi begitu dia mendapatkan jawaban, maka dia berkata bahwa kemenangan ada di pihakku. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, dia mendapatkan kemenangan. Dia juga mendapatkan pertolongan karena dia kemudian memang betul-betul luar biasa yang dari tadinya mandul dikatakan sudah tidak punya anak, namun ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika ada di rumah Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban kepada Hana dan yang tidak mungkin terjadi karena Tuhan, maka Hana yang kemandulannya itu tadi dibuka oleh Tuhan. Sehingga Hana bisa memperoleh anak. Yang saya tulis kemudian di situ, Hana mengalami mukjizat. Ada di antara saudara yang tidak suka dengan contoh yang ada di atas, saudara? Ya. Saya percaya setiap kita rindu, setiap kita ingin mendapatkan kelepasan, mendapatkan kelegaan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan mujizat. Kalau saya katakan di sini berarti ini adalah satu kenyataan hidup yang luar biasa. Di rumah Tuhan, Hana mendapati sesuatu yang komplit, saudara. Ada kelepasan, ada kelegaan, ada kemenangan, ada pertolongan, ada mujizat. Mari kita bersama-sama untuk kita belajar seperti Hana. Kita belajar juga seperti Daud bahwa sukacita yang perlu ada dalam kehidupan saudara dan saya bukanlah sukacita di mana kita bertemu dengan yang namanya lahiriah. Bukan berarti saya katakan kita tidak butuh. Kita butuh uang. Kita butuh jalan-jalan, kita butuh healing. Tapi itu bukan nomor satu. Nomor satu adalah sukacita sejati kita ketika kita belajar seperti Daud. Karena Daud tidak mendasarkan apa yang dia lihat di dalam hidupnya. Tetapi Daud berkata bahwa sukacita sejati yang dia rindukan, sukacita sejati yang dia harapkan adalah ketika dia berada di dalam rumah Tuhan. Dan biarlah ini juga menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Kita memiliki sukacita yang benar, bukan sukacita yang semu. Sebab kalau mendasarkan sukacita saudara dan saya pada hal-hal lahiriah, saya katakan tadi saudara dikasih oleh Tuhan, harta kekayaan seberapapun saudara dan saya punya bisa tiba-tiba melayang lenyap. Tetapi kalau sukacita kita ada bersama dengan Tuhan, sukacita kita ketika kita bertemu dengan Tuhan, sukacita kita ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan, maka saya percaya sukacitamu akan langgeng, sukacitamu akan terus berjalan meskipun katakan mungkin saudara dan saya kita mengalami persoalan. Tapi kita masih bisa bersukacita ketika kita mendasarkan bahwa sukacita yang sejati itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Persekutuan atau saudara dan saya sama seperti Daud yaitu bahwa di rumah Tuhan dia mendapatkan segala-galanya. Contoh yang kedua saya tulis Simeon dan Hana. Dalam Lukas pasal yang kedua yaitu bahwa Simeon dan Hana ini mereka tinggal di rumah Tuhan. Dan Alkitab mencatat mereka menikmati yang namanya kedamaian. Tidak saya tulis, saudara dikasih oleh Tuhan di PPT, tetapi saya tulis di catatan saya, kemudian yaitu Samuel. Samuel yang masih kecil. Ketika dia sudah sampai susu, maka ibunya mengantarkan Samuel ke rumah Tuhan.
Dan ternyata dia bertumbuh di dalam rumah Tuhan, dia bertumbuh bersama dengan Imam Eli. Di rumah Tuhan itulah dia, Samuel yang masih kecil itu berjumpa dengan Tuhan. Masih kecil tapi sudah berjumpa dengan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata-kata kepada Samuel. Ketika dia mau tidur, Tuhan panggil Samuel, Samuel, Samuel. Lalu Samuel pergi ke Imam Eli. Ya Bapak memanggil saya. Imam Eli berkata, enggak anakku, silakan tidur lagi. Ketika dia mau tidur, dipanggil lagi. Samuel, Samuel. Sampai pada ketiga kalinya, Imam Eli sadar, berarti Tuhan yang memanggil. Dan beliau berkata bahwa nanti kalau kamu dipanggil lagi, jawablah, ya Tuhan, hambamu ini mendengar. Jadi Samuel yang masih kecil yang ada di rumah Tuhan itu, Samuel pula yang menerima perkataan-perkataan Tuhan. Kemudian Samuel juga Tuhan memberitahu tentang keadaan Imam Eli, keluarga Eli yang namanya Eli, di mana anak-anaknya tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Imam Eli tahu anaknya melakukan hal yang jahat, namun Imam Eli tidak bisa menegur mereka. Imam Eli tidak menegur mereka. Imam Eli tidak melarang mereka, sehingga Tuhan berkeputusan untuk menghukum akan Imam Eli. Dan itu diberitahukan kepada Samuel di rumah Tuhan. Kemudian Alkitab juga mencatat bahwa Samuel mendapatkan peneguhan-peneguhan dari firman-firman yang ada. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa sukacita sejati ada di rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan kita dapatkan segala yang kita butuhkan. Mari kita bersama-sama untuk menjadi orang-orang percaya yang menemukan kebahagiaan sejati bukan di luaran sana, bukan untuk hal-hal yang lahiriah. Sekali lagi, bukan kita tidak perlu, kita perlu, kita butuh, tetapi mari kita belajar seperti Daud, yaitu bahwa Daud berkata, sukacitanya kalau ada di dalam rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita menikmati kelegaan. Di rumah Tuhan kita menikmati kelepasan. Di rumah Tuhan kita mengalami kemenangan. Di rumah Tuhan kita mengalami pertolongan dan mujizat. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Biar kita sama seperti hambanya. Kita tahu Daud adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan. Orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kerinduannya saudara dikasih oleh Tuhan hanya ketika dia ada di rumah Tuhan. Nah perlu saudara dan saya tahu bahwa kenapa di rumah Tuhan? Apakah berarti saya harus pergi ke gereja, setiap hari ke gereja, setiap hari ke gereja? Ada orang justru gereja, sehingga istrinya ngamuk, suaminya ngamuk. Gereja, saudara. Maksudnya bukan itu. Saudara. Gereja atau bait Tuhan atau rumah Tuhan dalam perjanjian lama adalah kehadiran Tuhan. Daud rindu, Daud mau, Daud bersukacita kalau ada di rumah Tuhan. Daud bersukacita kalau ketemu sama Tuhan. Maka yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, saya sampaikan mengapa sukacita sejati ada di rumah Tuhan. Yang kedua, di rumah Tuhan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya. Di rumah Tuhan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya tulis saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan adalah esensi hidup. Pokok di mana saudara dan saya mestinya itu yang harus ada setiap hari dalam kehidupan kita. Bertemu dengan Tuhan itu esensi hidup. Kenapa saudara? Saya tulis di bawahnya, yaitu Markus pasal 8 ayat 36 dikatakan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan
nyawanya. Tetapi ketemu Tuhan, kita mendapatkan segalanya. Karena Dia adalah sumber segala-galanya. Sekali lagi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Itu sebabnya maka Daud walaupun dia punya segala-galanya di dalam dunia ini, boleh kata seperti itu. Karena kekayaannya luar biasa, jabatannya luar biasa, popularitasnya luar biasa. Sampai kemarin beliau mengatakan, Pak Ridwan, saudara dikasih oleh Tuhan, nama Daud ya, itu adalah nama yang paling terkenal di seluruh muka bumi ini. Saya bilang tadi kalau nama pasaran orang Jawa, Agus. Ya, sehingga kalau di TikTok itu ada yang Agus gitu ya, dicari Agus ya. Itu nama pasaran orang Jawa. Budi ya, itu nama pasaran orang Jawa. Slamet itu saudara ya. Tapi kan itu hanya orang Jawa. Orang Batak mulu pakai nama Slamet kan. Ya mungkin ada tapi 1-2 ada enggak? Ya, ini orang Batak tapi bukan orang di Batak saudara ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, orang Batak ya pasti enggak pakai nama Slamet, enggak pakai nama Bejo saudara. Mungkin Agus ada, tapi ya sedikit. Tetapi di seluruh dunia saudara dikasih oleh Tuhan, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di mana saja, nama David atau nama Daud itu pasti banyak saudara. Jadi kalau berbicara mengenai popularitas, saudara dikasih oleh Tuhan, Daud ini segala-galanya. Tetapi ternyata bahwa Daud menuliskan dalam firman Tuhan tadi yang jelas, yaitu bahwa dia bersukacita ketika ada orang berkata bahwa mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mengapa sukacita sejati ada di rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu segala-galanya. Karena jelas firman Tuhan ini berkata bahwa apalah gunanya kita memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Adalah baik kalau saudara dan saya ini mungkin katakanlah hidupmu hanya pas-pasan, tetapi engkau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Adalah baik saudara dikasih oleh Tuhan kalau kita mendengar akan cerita firman Tuhan yang namanya Lazarus. Dia cuma orang miskin. Atau orang yang miskin yang dituliskan di dalam Lukas pasal yang ke-16 oleh Tuhan Yesus itu. Yang diceritakan ada seorang kaya dan orang miskin. Tetapi orang miskin ini kemudian berakhir di dalam sukacita, di dalam damai bersama dengan Bapak Abraham. Cocok dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Markus ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Maka sekali lagi saya katakan bahwa bertemu dengan Tuhan itu adalah esensi hidup. Memang dunia kita perlukan. Tetapi sekali lagi mari kita bersama-sama bahwa dunia bukan jawaban. Kalau saudara hanya memikirkan tentang dunia dan segala sesuatu yang bisa kau capai. Kita mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16. Semua keinginan-keinginan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita melihat sekarang ini saudara dikasih oleh Tuhan, perang yang ada di Ukraina. Perang yang ada di Rusia, perang yang ada di Gaza. Semua luluh lantak seperti itu saudara. Tadinya dibangun dengan sedikit-sedikit, dibangun dengan sedikit-sedikit, semua hancur. Dan kalau kita
Tujuan kita bahwa kedamaian sejati atau sukacita sejati itu berdasarkan akan apa yang ada lahiriah kita suatu saat, saudara-saudara. Itu semuanya tidak akan ada artinya. Oleh karena itu Daud mengatakan bahwa sukacita yang sejati dia rindukan ada di rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka saya tulis, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita cari Tuhan, marilah kita bersama-sama jangan sampai salah. Kadang ada orang ke gereja itu juga cuma carinya seperti yang saya tulis ini juga ya. Jadi bukan cari Tuhan dalam keseluruhan kemuliaannya, tetapi yang dicari adalah tangannya atau berkatnya saja. Cari Tuhan atau datang ke gereja, datang beribadah hanya untuk rindu diberkati oleh Tuhan. Ya enggak salah sih saudara ya. Kita datang kepada Tuhan supaya kita diberkati ya enggak salah. Tetapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari kita bersama-sama bukan untuk mencari berkatnya saja, tetapi kita mencari wajah Tuhan atau mencari kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saudara dikasih oleh Tuhan, tadi saya tuliskan bahwa Tuhan itu sumber segala-galanya. Kalau kita cuma ketemu berkatnya Tuhan, kita tidak ketemu kemuliaan Tuhan, kita tidak ketemu akan kasihnya Tuhan, maka saudara-saudara dikasih Tuhan, engkau dapatkan memang berkat, dapatkan berkat, dapatkan berkat. Tetapi sekali lagi, kalau saudara dan saya hanya dapatkan itu, maka saudara akan mengalami, kita bisa menjadi orang-orang percaya yang terlena dengan apa yang saudara dan saya dapatkan di dunia ini. Sekali lagi, semua yang ada di dalam dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk ketemu dengan Tuhan. Mengapa kita perlu untuk ketemu dengan Tuhan? Saya tulis intim dengan Tuhan, apa yang disembunyikan Tuhan terhadap kita. Ketika saudara dan saya seperti Daud, merindukan kehadiran Tuhan, merindukan hadirnya Tuhan dalam hidup. Ketika pergi ke gereja, ketika pergi kemana, rindu untuk ketemu dengan Tuhan, rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, apa yang disembunyikan Tuhan terhadap kita? Saya tulis di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16, saudara dikasih oleh Tuhan. Dikatakan demikian, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi ceritanya saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan pada dalam perjanjian lama itu disebut dengan teofani, dia ada, dia turun ke dalam dunia ini bersama dengan dalam wujud 3 orang saudara ya, 3 orang laki-laki. Dia lewat depan daripada kemahnya Abraham dan kebetulan Abraham ada di depan dan Abraham berkata, Tuhan, kalau Tuhan sudah lewat kemari, jangan lewati kami ya. Tetapi mampirlah terlebih dahulu ya. Dan kami akan memasak makanan buat Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan, maka orang itu makan bersama-sama dengan Abraham. Dan singkat cerita ketika mereka selesai, mereka mungkin sudah berbicara a, i, u, e, o. Mereka kemudian pamit dan mereka mau pergi ke arah Sodom. Abraham mengikuti bersama dengan mereka. Dan ketika mereka sedang berada di tengah jalan, maka firman Tuhan katakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Jadi dari sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tarik pelajaran yaitu bahwa ketika saudara dan saya ini menjadi sahabatnya Tuhan, ketika saudara dan saya ini menjadi orang yang intim dengan Tuhan, ketika saudara dan saya menjadi seperti Daud yang hanya merindukan Tuhan, merindukan Tuhan, merindukan Tuhan, merindukan Tuhan. Apa yang akan disembunyikan oleh Tuhan dalam kehidupan bagi orang-orang yang seperti itu? Tuhan berkata di situ, berpikirlah Tuhan,
apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang kulakukan? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama biarlah kita terus belajar seperti Daud yang hanya merindukan Tuhan, merindukan Tuhan, merindukan Tuhan, merindukan Tuhan. Bukan berarti tidak perlu kerja. Kerja tetap kerja. Karena di mana saudara bekerja, saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara berada di mana saja, saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Yang dirindukan Tuhan, yang dirindukan Daud bersekutu dengan Tuhan. Nah, ketika orang-orang seperti ini, luar biasa ya saudara, bahwa Tuhan tidak mau untuk istilahnya sembunyi-sembunyi. Dia memberitahukan apa yang ada, yang perlu buat saudara dan saya. Ketika mungkin saudara mau melakukan usaha dan saudara sudah pergi, sudah berdoa, sudah mungkin berpuasa, sudah berpikir matang-matang, lalu kemudian saudara sudah mulai mau berinvest. Namun ternyata Tuhan berkata, jangan. Ya. Barangkali itu yang perlu saudara saya ngerti saudara ya, yaitu bahwa Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau untuk menjerumuskan kita. Apa yang Tuhan rindu yaitu bahwa saudara dan saya seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan. Tuhan tidak akan sembunyikan sesuatu buat saudara dan saya. Ketika kita menjadi orang-orang seperti Daud merindukan Tuhan, Tuhan buka-bukaan terhadap kita. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sesudah dikasih oleh Tuhan, pemazmur Bani Korah mengungkapkan dalam satu mazmurnya di Mazmur 84 ayat 11 mengatakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Satu lagi lagu yang tidak asing buat kita ya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kau mau menikmati keindahan-keindahannya, kalau kau mau menikmati kelepasan, kalau kau mau menikmati kehangatan, kalau kau mau menikmati akan berkat-berkat Tuhan, kalau kau mau menikmati mujizat-mujizat Tuhan, belajar seperti Daud. Ya, kerinduannya untuk ketemu Tuhan. Ya, jadi itu yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan. Saya katakan untuk yang tadi, saudara, bahwa bila perlu saudara dan saya di dalam kita ini mengasihi Tuhan, di dalam kita ini mencintai Tuhan, di dalam kita hidup untuk merindukan Tuhan waktu demi waktu. Sampai bila perlu saudara dan saya ini menjadi orang Kristen yang copy paste Tuhan. Kira-kira bisa? Kira-kira bisa saudara? Kita copy paste Tuhan? Susah saudara. Ya. Tapi kalau tidak saudara dan saya mungkin punya 2 atau 3 atau 4 atau 5. Yaitu buah-buah roh yang dimiliki oleh Tuhan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelembutan, ada kesabaran. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya suka marah-marah, sekarang kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku tidak suka marah, saudara ya. Karena orang kalau sudah senengnya marah itu didik-didik ya marah. Sedikit-sedikit ya marah kok sidik-sidik. Ya mau marah gitu loh saudara ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, memang orang kadang kalau sudah seperti itu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang sekeras seperti apa, orang yang wataknya jahat seperti apa, di mana dunia berkata ciri wanci lilai ginowo mati. Kira-kira pasti kasih orang ngerti. Ya, ciri wanci lilai ginowo mati. Itu artinya saudara dikasih oleh Tuhan satu ciri bahwa setiap manusia mungkin punya ciri yang tidak bisa diubah kecuali dia mati, saudara ya. Tetapi bagi Tuhan, saya percaya ciri apapun bisa diubah oleh Tuhan. Amin.
Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau mungkin saudara bergumul dengan Tuhan, aku kok tidak bisa lemah lembut Tuhan, aku kok tidak bisa sabar Tuhan, minta terus sama Tuhan, satu saat Tuhan pasti akan berikan kesabaran. Walaupun kita tahu orang itu kalau minta sabar, yang dikasih sama Tuhan, orang yang jengkel terus saudara ya. Sampai saudara dan saya akhirnya bisa saudara ya. Nah mari kita bersama-sama bila perlu kita syukur-syukur menjadi orang Kristen yang bisa copy paste Tuhan Yesus. Itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hasil daripada kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan. Selanjutnya. Terus saja, mengapa sukacita sejati ada di rumah Tuhan? Saya tulis yang ketiga, di rumah Tuhan tersedia kemurahan demi kemurahan. Di rumah Tuhan tersedia kemurahan demi kemurahan. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Siapa yang tidak suka diikuti dengan berkat? Yang tidak suka? Oh, semua suka berarti. Yang suka, saudara, ya, yang suka, saya juga suka, saudara ya. Diikuti dengan berkat, diikuti dengan kemurahan. Mazmur mengatakan dengan jelas, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Di mana? Di rumah Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama biarlah kita belajar seperti Daud merindukan yang namanya bait Tuhan. Hubungan dengan Tuhan biarlah itu menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Kemudian Mazmur 27 ayat yang keempat. Dikatakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Biarlah kehidupan saudara dan saya adalah orang yang menyaksikan kemurahan demi kemurahan, kemurahan demi kemurahan, kemurahan demi kemurahan. Hidup diikuti oleh kemurahan dan kemurahan. Dan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur ini menuliskan. Nah, saya tulis saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa saja kemurahan-kemurahan Tuhan itu. Di situ hanya saya tulis 3 saudara ya. Kalau tulis semua barangkali nanti tidak cukup saudara ya. Nah ini khotbahnya tidak rampung-rampung saudara ya. Saya tulis 3 saja. Kejadian pasal 19 ayat 19. Apa kemurahan Tuhan itu? Adalah pemeliharaan hidup. Pemeliharaan hidup. Saya katakan tadi, saya sebenarnya suka dengan anjing. Tapi pasangan hidup saya tidak suka. Boro-boro tidak suka, takut. Ya, Bu Lukas itu kalau ada anjing, wah habis mulai gini-gini. Ya. Jadi pokoknya tidak bisa. Ya. Maka kalau pergi ke tempatnya mami, beliau paling sibuk sendiri, takut mau nomborin ya. Tapi bagi saya, ketika saya pergi ke tempatnya mami, ketika saya pergi ke tempatnya Pak Sami, saya senang saudara ya. Karena di sana ada tempatnya mami ada si pudel itu saudara ya. Kalau saya bopong, lalu saya gendong begitu, diem saudara. Nanti kalau saya sudah duduk dia apa namanya, kayak anak kecil itu, dia tidur di pangkuan saya saudara ya. Kalau saya pergi ke tempatnya Pak Sami juga sama si Pon sama Onik saudara ya. Nah, saya senang saudara. Tetapi karena pasangan hidup saya tidak suka bahkan takut.
maka saya tidak berani piara anjing. Saudara. Ya, saya tidak berani daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, lebih baik saya ngalah. Saya tidak piara anjing. Tapi karena saya suka piara-piara, maka saya piara lele, saya piara ikan patin, saya piara ikan nila. Saudara dikasih. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, karena saya pelihara ikan-ikan itu, maka setiap pagi saya ke Salam, saya kasih makan. Ya, sambil ketika melihat-lihat ikan itu, saya menikmati kerucukan air, saudara ya. Rasanya ayam, damai begitu saudara ya, seneng gitu. Nah, apa yang terjadi saudara dikasih oleh Tuhan? Karena saya pagi ke Salam, sore ke Salam ya, untuk ngasih makan itu. Istri saya sampai pernah bilang begini, salame. Lah karena saya ada piaraan di sana saudara. Kalau saya tidak memelihara ikan, maka saya tidak perlu belakang. Kalau misalkan mungkin itu disapu 2 hari sekali ya enggak apa-apa saudara ya. Karena enggak ditempati kok saudara ya. Tapi karena ada piaraan maka setiap hari, bukan cuma setiap hari, pagi dan sore, saudara. Nah itu manusia yang punya peliharaan, maka dia bertanggung jawab untuk memberi makan, bertanggung jawab untuk merawat, bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Kalau manusia saja bisa lakukan itu, apalagi Tuhan yang kita sembah, di mana kita mengasihi Dia, di mana kita mencintai Dia, di mana kita rindu bersekutu dengan Dia. Saya percaya pemeliharaan Tuhan jauh lebih dari apa yang kita bisa nyanyikan tadi. Yang tak pernah ku lihat, ya, nggak pernah dipikirkan. Yang pernah timbul dalam hati, itu 2 Korintus pasal yang kedua ayat 9 mengatakan bahwa yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan oleh Tuhan buat orang-orang yang mengasihi akan Dia. Maka mari kita bersama-sama seperti Daud, bukan rindukan berkat-berkatnya, rindukan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau engkau dapatkan Tuhan, kira-kira engkau dapatkan berkatnya atau enggak? Halo? Kalau engkau dapatkan Tuhan, engkau dapatkan berkatnya enggak? Tapi kalau engkau dapatkan cuma berkatnya, engkau bisa jadi tidak ketemu sama Tuhan. Tapi kalau engkau ketemu Tuhan, engkau ketemu berkatnya. Amin. Ya, mari kita bersama-sama. Biarlah kita rindu untuk mencari Tuhan. Selanjutnya, 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 7. Apa saja kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan yang kedua adalah mendapat makanan dari mejamu. Saya tulis di situ, hidup diberkati. Mungkin saudara tidak kaya raja, tetapi hidupmu diberkati. Saya ini sangat bersyukur sekali saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau boleh dikatakan bahwa berkat dari Tuhan itu selalu luar biasa. Saya kalau mau pulang ke Temanggung itu ya pertama-tama memang harus izin Pak Sami, ya, izin. Yang kedua saudara, kalau sudah dapat izin maka izin sama Tuhan. Tuhan, aku mau pulang. Aku mau pulang. Ya. Nah tentu saja saudara tahu ya, kalau kita izin sama Tuhan yang dibutuhkan apa? Transportnya saudara ya. Nah luar biasa saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika saya izin sama Tuhan, Tuhan aku mau pulang. Bahasa istilahnya delala saudara ya. Begitu saya izin sama Tuhan, Tuhan aku mau pulang besok hari ini, ya hari apa gitu saudara. Entah besoknya, entah kapan, entah kurang 1 hari, entah kurang 1 jam. Lu ono ae saudara, Tuhan memberkati. Tapi uniknya saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan kalau memberkati kok yo pas gitu loh. Mau dilebih didik gitu saudara. Enggak saudara. Tuhan kalau memberkati ya sering kali pas saudara ya. Butuhnya saya ke Temanggung itu mungkin untuk bahan bakarnya 150 karena saya pakai Agia. Lain kalau saya pakai Kijang mungkin lebih saudara. Karena saya pakai Agia maka 150 cukup untuk bensinnya. Nah untuk makan, untuk apa 200-250 itu yang saya butuhkan setiap kali saya pulang pergi Temanggung. Tapi luar biasanya setiap kali saya izin sama Pak Sami dan kemudian saya izin sama Tuhan. Tuhan itu selalu memberkati cukup.
cukup. Demikian pula berkat buat saudara dan saya. Tuhan selalu ingin saudara berkecukupan. Amin. Ya, Tuhan ingin selalu kita berkecukupan. Tuhan memberkati. Yang ketiga, apa saja kemurahan Tuhan? Mazmur 18 ayat 36, saya tulis, kemurahan-Mu membuat aku besar. Saya bacakan untuk ayat yang ini saudara ya. Mazmur 18 ayat 36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan-Mu. Tangan kanan-Mu menyokong aku. Kemurahan-Mu membuat aku besar. Ini ayat menjadi ayat emas bagi saya saudara ya. Luar biasa. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan-Mu. Tangan kanan-Mu menyokong aku, kemurahan-Mu membuat aku besar. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ada orang kadang-kadang untuk mendapatkan promosi dia harus sikut kanan, sikut kiri, sikut kanan, sikut kiri. Tetapi ayat ini memberitahukan kepada saudara dan saya, bukankah itu adalah promosi? Kalau Tuhan sudah promosikan saudara dan saya, siapa yang bisa menghambat? Kalau Tuhan sudah buka pintu buat saudara dan saya, siapa yang bisa nutup? Oleh karena itu mari kita bersama-sama seperti Daud ini, biarlah kita rindukan Tuhan. Rindukan hatinya Tuhan, rindukan ketemu dengan Tuhan. Sukacita sejatinya daripada Daud ini bukan apa yang dia miliki. Kekayaan yang luar biasa, bukan saudara. Tetapi kerinduan sejatinya, sukacita sejatinya adalah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai orang-orang percaya. Kesimpulannya, yuk pemain musik bisa maju ke depan. Apa yang saudara dan saya rindukan di dalam dunia ini? Marilah kita belajar seperti Daud. Yaitu bahwa berjumpa dengan Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya. Karena saya percaya ketika saudara dan saya bertemu dengan Tuhan, kita akan bisa dapatkan segala sesuatu. Dan segala sesuatu kalau itu diizinkan oleh Tuhan, itu mendatangkan kebaikan. Tapi kalau segala sesuatu saudara dapatkan tanpa daripada izin Tuhan, kok bisa paksa? Tetapi kalau Tuhan istilahnya memberi dengan terpaksa, itu berbahaya buat saudara dan saya. Tapi kalau Tuhan lakukan itu dalam kehidupan kita, maka itu adalah berkat yang luar biasa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit nampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang.
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, ya Tuhan, Engkau tetaplah Allah penolongku.